Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahro Yundiafi, NIM T2019-1057. Buku yang saya baca yaitu tentang bimbingan dan konseling di sekolah, karya Ahmad Muhaimin Azal. Bab yang kelima yaitu membahas tentang guru bimbingan dan konseling di sekolah. Poin pertama yaitu pentingnya guru bimbingan dan konseling. Kehadiran guru dan bimbingan konseling di sekolah itu sangat penting, bila mana guru mempunyai peran sebagai proses belajar dan mengajar di sekolah maupun di kelas. Guru juga mempunyai peran sebagai pendamping atau menemani peserta didik dalam belajar untuk mencapai kecerdasan dan kedewasaannya. Poin yang kedua yaitu bidang layanan guru bimbingan dan konseling. Ada 3 bidang layanan guru, bimbingan, dan konseling di sekolah terhadap anak didik yang ada di sekolah. Yang pertama, yaitu memberi bimbingan dan konseling kepada peserta didik agar bisa memahami dirinya sendiri secara pribadi maupun secara makhluk sosial. Yang kedua, yaitu memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik agar senantiasa bisa belajar di sekolah. Hal ini sangat penting. Karena kenapa? Karena agar anak didik bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, yaitu memberikan bimbingan dan konseling kepada anak didik untuk menempuh karir atau menata kehidupan di masa depannya nanti, atau menata cita-citanya. Pokoknya intinya peserta didik harus merencanakan untuk masa depannya. Poin yang ketiga, yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh peserta didik di sekolah. Yang pertama, yaitu layanan perkenalan atau bisa disebut dengan layanan orientasi. Layanan ini adalah memperkenalkan anak didik pada lingkungan di sekitarnya atau lingkungan di sekolahnya. Yang kedua, yaitu layanan informasi. Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang berbagai hal-hal yang diperlukan dalam rangka proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang ketiga, yaitu layanan yang dapat diberikan bimbingan dan konseling di sekolah kepada peserta didik yang dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Maksudnya adalah layanan bimbingan dan konseling secara individual itu yaitu anak didik yang membutuhkan konseling atau bimbingan khusus. Hal ini perlu dilakukan karena ada anak didik yang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda dengan teman-temannya. Layanan bimbingan dan konseling dapat juga diberikan secara kelompok apabila sekelompok anak peserta didik mempunyai permasalahan yang serupa atau yang sama gitu. Yang terakhir yaitu layanan penempatan atau penyaluran. Maksudnya gimana? Maksudnya layanan ini diberikan untuk memberikan bantuan kepada anak didik agar dapat menempati lingkungan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dapat berkembang secara optimal. Jadi penempatan lingkungan yang sesuai dengan peserta didiknya, biar peserta didiknya itu bisa mengembangkan potensinya secara optimal gitu. Sekian dari penjelasan dari bab 5. Jika ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.